Halo guys, gimana kalian kabarnya? Semoga kalian pada sehat selalu ya, dimanapun kalian berada. Yuk guys, kita lanjutkan ceritanya. Episode 53. Kirana bersama dengan seluruh penghuni rumah menunggu kedatangan Kendrick pulang. Mereka sudah menyiapkan kejutan ulang tahun kecil untuk pria pekerja keras tersebut. Tak lama pesan dari Indra masuk, mengatakan bahwa mereka sudah sampai di depan perumahan hingga membuat semua orang segera bersiap. Saat Kendrick membuka pintu, dia mengernyit aneh melihat semua lampu dimatikan. Bahkan di pos depan, tidak ada penjaga yang standby di sana. Pria itu menoleh ke arah Indra. Namun sebelum bertanya, tiba-tiba, kejutan. Seketika lampu ruangan yang tadinya padam, langsung terang dengan suara teriakan lantang semua orang yang berkumpul di ruang tamu. Di tangan masing-masing, ada kado yang dibawa. Ada Diah dan Hanin, Wina dan seluruh asisten rumah. Tak lupa 3 sahabat brengseknya. Bahkan Willy tampak lucu. Pria itu didandani layaknya badut dengan hidung merah dan rambut palsu mengembang berwarna pelangi. Seketika tawa Kendrick pecah melihat 4 sahabatnya berada di sini dengan sebuah pesta kecil yang bagi mereka mungkin sesuatu yang aneh. Bahkan dirinya sendiri merasa aneh, tetapi tak menyusutkan kebahagiaan yang dirasa. Bukan kemewahan yang membuat bahagia. Bukan pula klub malam dengan banyak wanita yang membuatnya bergairah. Tetapi sebuah keluarga yang lengkap dengan kasih sayang dan ketulusan yang apa adanya. Bukan sekadar penjilat yang hanya menginginkan sesuatu. Selamat ulang tahun, Papa Ken, ucap Rina dan Lina bersamaan. Terima kasih, sayang. Kendrick berjongkok dan mensejajarkan tubuhnya dengan 2 anak perempuan tersebut. Kemudian memeluknya. Dengan erat, Kendrick memeluk Kirana dan kedua orang tua angkatnya bergantian. Sebelum akhirnya berpelukan dengan ketiga sahabatnya dengan gaya pria dewasa. Terima kasih untuk kalian semua. Kejutan ini sungguh luar biasa. Makan malam berjalan dengan lancar. Setelahnya mereka mengadakan pesta barbecue di halaman belakang. Tak lupa Kendrick membawa beberapa botol wine, whisky juga vodka. Suasana tampak begitu bahagia. Kirana membiarkan suaminya duduk bersama dengan sahabatnya. Namun ternyata dugaan wanita itu salah karena Kendrick justru menolak wine yang disediakan. Ada yang salah denganmu? Tanya Sean dengan mata menyipit. Tidak, hanya mengurangi minum saja. Aku nggak mau cepat mati dan meninggalkan istriku. Mulai sekarang aku terbiasa hidup sehat. Sahut Kendrick membuat tawa mereka semua pecah. Seorang Kendrick yang terbiasa hidup bebas tanpa aturan, akhirnya menemukan seseorang yang bisa mengendalikannya. Bahkan tanpa diminta, pria itu menyadari sendiri. Selama ini Kirana tak pernah melarang sang suami untuk minum, asal tidak berlebihan. Dia juga tahu bahwa toleransi alkohol pria itu sangat baik, jadi bukan masalah. Reali, kau terlalu berpikir jauh, Ken. Alfred menggelengkan kepala pelan. Ternyata, tanpa diminta, seorang pria akan berubah menjadi lebih baik jika menemukan sesuatu alasan yang tepat. Tak perlu memaksa, tak perlu meminta, karena semua itu berasal dari hati dan pikirannya sendiri. Sekuat apapun memaksa seseorang, jika dia tak memiliki kesadaran, semuanya hanya akan sia-sia. Aku harus terbiasa hidup menjadi orang biasa. Seperti itulah ucapan sang istri. Apa yang terjadi? Kendrick hanya mengangkat bahunya acuh tak acuh. Tanpa ku beritahu,
Kalian pasti bisa menebaknya. Jadi kau benar-benar sudah keluar dari RD Group. Kendrick kembali mengangguk. Ya, itu benar. Timpal Willy mengkonfirmasi. Kau mengorbankan banyak hal, Ken. Pilihanmu terlalu berisiko. Komentar Sean. Demi dia, bro. Alfred kembali menyahut dengan ekor mata melirik ke arah istri sahabatnya. Kau benar. Ini memang terlalu berisiko. Tapi aku sudah siap menghadapinya. Kendrick sama sekali tak takut. Cinta memang membuat pikiran jadi tidak waras. Ya, gumam Willy pelan. Tawa ketiga pria dewasa itu seketika pecah hingga menarik perhatian yang lain. Tanpa terasa waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Kedua anaknya sudah masuk ke kamar ditemani dengan Wina. Begitu juga dengan dia dan Hanin yang memilih istirahat. Kalian lanjutkan aja. Aku mau tidur dulu. Capek banget. Pamit Kirana pada sahabat suaminya. Sebelum pergi, Kendrick memberikan kecupan di wajah sang istri. Tidur sendiri dulu nggak apa, kan? Nggak apa-apa. Kamu di sini aja dulu. Mungkin kalian masih ingin bicara. Oke. Kepergian Kirana disaksikan beberapa pria dewasa itu. Mereka menatap istri sahabatnya dengan intens sebelum Kendrick mengumpat kesal karena lagi dan lagi. Istrinya selalu bisa menarik perhatian pria. Brengsek. Berhenti memandang istriku. Keesokan pagi, Masayu datang bersama dengan suaminya. Mereka tampak akrab dengan Kendrick. Sementara Kirana yang baru bertemu dengan anak kandung dari dia dan Hanin masih sedikit canggung. Kenalin istriku, ucap Kendrick memperkenalkan. Kamu cantik banget. Pantas aja dia langsung jatuh cinta. Bisik Masayu ketika memeluknya. Terima kasih, Mbak. Panggil Masayu aja. Kirana mengangguk dengan senyum tipis. Tak lama semua orang datang ke ruang makan. Ternyata ketiga sahabat Kendrick sudah lama mengenal Masayu. Hai, long time no see. Kapan nyusul? Si brengsek ini sudah mau jadi bapak-bapak. Nih 3 orang anak. Oh, Tang. Aku tak berminat. Mungkin Willy yang lebih butuh. Tolak Sean dengan bahu terangkat. Dia menyeringai. Dia tidak butuh pernikahan. Karena dia lebih suka berada dalam hubungan tanpa status. Sudahlah. Duduk dan sarapan dulu. Potong Hanin dengan tegas. Mereka sarapan dalam diam. Sesekali terdengar celotehan Vino dan Tian anak kembar dari Masayu dan Surya, yang kini berusia 5 tahun. Rupanya kalian semua berkumpul di sini. Dek. Semua orang tersentak ketika suara lengkingan suara berat dan dingin itu terdengar menyeruak di antara kehangatan celotehan anak-anak. Saat menoleh, mereka langsung bertemu pandang dengan seorang pria yang kini menatap mereka semua tajam. Ruang keluarga di rumah besar tersebut dipenuhi oleh 2 pasang suami istri yang masih sama-sama diam. Rajendra dan Sisil datang di antara mereka dan mengacau dengan berbagai sindiran hingga membuat kumpulan orang-orang yang baru selesai sarapan akhirnya memutuskan pergi. Rina dan Lina ikut bersama dengan Masayu ke rumahnya. Sengaja mereka membawa kedua anak perempuan tersebut agar tak mendengar perselisihan yang terjadi saat ini. Dia mengajak Rajendra dan istrinya untuk duduk dengan tenang dan bicara layaknya keluarga. Jadi kau bersengkongkol dengan anak ini? Dia. Tanya Rajendra dengan tatapan tajam. Sebelum menjawab, wanita parubaya itu menghela napas berat dan mendongak untuk menatap pria yang dulu menjadi kakak iparnya. Aku hanya melakukan yang kuanggap baik.
Demi kebahagiaan anak-anakku, kau membuatnya melawanku. Kau seharusnya tak bertindak sejauh ini. Itu karena sikapmu sendiri. Kau yang membuat anakmu semakin jauh darimu. Seandainya sedikit saja kau mau mengalah dengan anakmu, maka semuanya tidak akan serumit ini. Dia tak mau kalah. Seharusnya dia yang patuh padaku. Maaf, Dad, ucap Kendrick menyela. Selama ini aku selalu patuh padamu. Aku mengesampingkan keinginan demi untuk menuruti semua yang kau mau. Dari semua yang kau katakan, pernahkah aku mengatakan tidak padamu? Tidak pernah. Bahkan aku selalu mengatakan ya untuk semua yang kau mau. Tapi, bukan berarti aku tak bisa melawan saat permintaan kecil yang kuberikan kau tolak dengan tanpa perasaan. Aku hanya minta restumu. Tapi kau justru menghina istriku. Tapi kau selalu melawan soal jodoh. Yemima, Sarah, Azhari, Madonna. Mereka pilihan yang terbaik yang bisa kau pilih. Mereka dari keluarga yang jelas dengan status yang jelas. Bukan dari keluarga berantakan dengan ayah yang menjadi narapida. Tampak Rajendra melirik ke arah wanita yang duduk di sebelah anaknya. Apa yang bisa kau harapkan dari produk broken home macam dia? Bahkan rumah tangganya sendiri saja kacau. Sambungnya. Dek, Kirana merasakan sesak. Dia tahu sindiran itu diberikan untuk keluarganya. Saat dia ingin pergi, Kendrick menahan tangannya dan menggeleng pelan. Sebenarnya bukan inginnya berada di antara keluarga yang kacau. Bukan pula harapannya memiliki pernikahan yang kandas. Semuanya rahasia dan tak akan ada yang tahu kemana akan bermuara. Siapapun ingin yang terbaik termasuk dirinya. Luruh sudah air mata Kirana mendengar setiap ucapan tanpa perasaan yang dikatakan pria itu. Apakah menurutmu pernikahan hanya sebatas itu saja? Kalau kau memang tak punya hati, itu hakmu. Tapi jangan menyeret anakku untuk bersikap sepertimu. Rajendra. Dia yang tadinya masih bersikap tenang, mulai terpancing emosi karena pria di depannya ini selalu membawa kisah masa lalu dari wanita yang menjadi menantunya. Ini semua gara-gara dirimu. Dia. Kau membuat putraku jadi lemah dan bodoh. Rajendra tak mau mengalah. Kini dia justru menyalahkan dia atas semua yang terjadi. Bahkan tak segan mengatakan bahwa dia yang mempengaruhi Kendrick. Cukup, Rajendra. Sudah cukup selama ini kau menekan anakku. Kendrick memang tidak lahir dari rahimku. Tapi aku yang membesarkannya dan menganggapnya seperti anakku sendiri. Dia, Prameswari. Bentak Rajendra keras. Kirana yang berada di antara pertengkaran sengit itu merasakan pusing yang luar biasa. Dia memejamkan mata sejenak sambil memijat pelipisnya yang terasa berat. Are you okay? Bisik Kendrick pelan melirik ke arah sang istri yang hanya mengangguk pelan. Berhenti mendebatkan masalah ini. Dad. Sudah cukup. Teriak Kendrick keras. Dia tidak terima jika dia diperlakukan buruk oleh sang ayah. Jaga bicaramu, Ken. Tidak sepantasnya kau berteriak di depannya. Sisil menjadi penengah. Tetapi bukan membela Kendrick. Dia tetap membela suaminya. Kau sama saja dengannya. Mom. Lirih pria itu dengan wajah kecewa. Kembalilah ke Berlin atau jangan datang sama sekali dan kau akan melihat kehancuranmu, Ken. Pria itu bangkit bersama sang istri. Menatap tajam mereka semua sebelum akhirnya pergi tanpa banyak kata. Kiran.
Pekik dia ketika tubuh menantunya terkulai lemah dengan mata terpejam. Kendrick panik melihat sang istri tak sadarkan diri. Dia segera merebahkan tubuh itu di sofa, meminta dia mengambilkan minyak kayu putih. Jika setengah jam belum ada tanda-tanda bangun, bawa Kirana ke rumah sakit. Dia pasti tertekan mendengar setiap kata menyakitkan yang dilontarkan Rajendra. Aku tidak akan memaafkannya jika sampai terjadi sesuatu dengan istri dan bayiku. Kendrick mengusap wajah istrinya. Tak lama Hanin masuk tergopoh. Pria parubaya itu tidak ikut duduk bersama dengan mereka karena kebetulan ada rapat online yang dilakukan. Apa yang terjadi? Kendrick diam tak menjawab. Dia hanya fokus pada sang istri. Apalagi, sudah jelas pria bau tanah itu mencari gara-gara. Heran aku. Apa susahnya mengalah sama anak? Omel dia dengan emosi.